Mengapa kurikulum perlu berubah? Selamat siang untuk kita semua. Nah, inilah topik kita pada siang hari ini. Kita membahas mengapa sebenarnya kurikulum perlu berubah. Saya, Erika Rosdiana, akan mencoba menyajikan eh, pada seminar kita kali ini. Nah, kalau kita lihat ya di ini banyak peluang pekerjaan di era digital. Nah, ada yang jadi freelance, ada bisnis e-commerce ya dan lain-lain, ada yang penerjemah atau pengajar juga. Nah, sekarang secara digital. Nah, dengan melihat latar belakang ini, jadi ada kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dalam bidang sosial, perilaku manusia, khususnya perilaku mengenai lingkungan, yang kalau kita lihat itu mengalami perubahan pesat dalam 5 sampai 10 tahun. Karena itu, pendidikan juga harus mampu mengantisipasi perubahan atau kemajuan yang terjadi tersebut. Pendidikan harus mampu menjawab tantangan tersebut melalui perangkat pembelajaran, yakni kurikulum. Nah, saya telah membahas beberapa buku. Nah, dari beberapa buku tersebut, saya melihat atau mempelajari apa pengertian kurikulum, landasannya, prosesnya, prinsip pengembangan kurikulum tersebut, dan syarat keberhasilannya. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan yang disusun untuk mencapai tujuan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Nah, jadi landasan dan proses pengembangan kurikulum itu berdasarkan faktor-faktor filsafat dan tujuan pendidikannya, dipengaruhi oleh cita-cita masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Begitu juga keadaan lingkungan termasuk interpersonal, sumber daya alam, culture, ekologi, geografis, dan sudah tentu kebutuhan pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang sangat pesat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada dua proses pengembangan, yaitu baik dalam pedoman kurikulum berdasarkan latar belakang silabus, desain, evaluasinya, dan juga pedoman instruksionalnya. Nah, inilah alasan kenapa kurikulum harus berubah. Prinsip pengembangan kurikulum itu sebenarnya jika kita lihat di layar ini, jadi berorientasi prinsipnya harus berorientasi pada tujuan. Jadi tujuan dari satuan pendidikan itu juga harus jelas. Nah, dia harus juga sesuai dengan prinsip relevansi. Sekarang dengan kemajuan zaman seperti yang kita bicarakan tadi, perkembangan zaman baik yang sangat pesat dalam bidang teknologi. Nah, ini juga harus sesuai dengan prinsip relevansi ini. Dan bagaimana? Apakah efisien dan sudah efektivitas? Jadi harus menganut prinsip-prinsip dari efisien dan efektivitas. Apalagi misalnya sudah kita lihat bagaimana yang efisien dan efektivitas sewaktu zaman ada COVID. Nah, yang lebih efisien adalah kita eh, secara digital misalnya, secara eh, luring. Nah, juga harus menganut prinsip fleksibilitas. Jadi dia harus fleksibel, tidak boleh terlalu eh, ketat, tegang gitu, sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan. Dan juga ada yang harus lebih diperhatikan, yaitu bahwa dia harus berkesinambungan, yaitu sesuai dengan prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Jadi terus dia berkelanjutan. Prinsip keseimbangan eh, dan juga keterpaduan dan sudah pasti yaitu prinsip mutu.
Syarat kurikulum dikatakan berhasil jika pertama ini yang harus kita laksanakan semuanya serentak bersama-sama, yaitu harus adanya sosialisasi yang menyeluruh, terstruktur dan sistematis. Saya rasa ini yang menjadi topik kita yang saya rasa harus selalu lebih dikembangkan karena jika tidak ada sosialisasi yang menyeluruh, maka akan terjadi benturan-benturan karena ketidakmengertian, ketidakpahaman. Dengan adanya sosialisasi yang menyeluruh dan sistematis, maka akan menghadirkan lingkungan yang kondusif dan bisa juga di kurikulum itu dikatakan berhasil jika dapat mengembangkan fasilitas dan sumber belajar, memupuk dan selalu mengembangkan kemandirian sekolah, meluruskan paradigma atau pola pikir guru, dan memberdayakan semua tenaga pendidikan. Nah, jika kita lihat perubahan kurikulum dalam setiap periodenya. Jadi rencana pelajaran itu tahun 47 dikatakan dengan rencana pelajaran. Tahun 64 berubah menjadi rencana pendidikan. Tahun 75 di sini mulai dikatakan dengan nama kurikulum. Dan tahun 94 ada namanya kurikulum 94 dan kurikulum 99. Tahun 2006 ada eh, kurikulum juga yaitu KTSP ya. Dari 2004 sebenarnya dimulai dan juga ada kurikulum 2013. Dan sekarang ini mulai dari 2022 ada yang disebut dengan kurikulum merdeka. Jadi kalau kita lihat dari perubahan kurikulum ini sebenarnya memang juga sekitar 5 sampai 10 tahun itu memang karena perubahan drastis memang harus sudah ada terjadi perubahan di dalam kurikulum kita. Nah, ini referensinya. Saya rasa sekian untuk seminar kita atau yang dapat saya sajikan untuk seminar kita kali ini. Terima kasih.